Kembali lagi di channel Paragon 3D. Kemarin kita telah menyelesaikan project modeling donat. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan tekstur atau warna dan penambahan topping ya, atau meses. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita akan mewarnai bagian donat yang bawah ini. Donatnya ya, kita masuk ke shading, tekan dulu objeknya, masuk ke shading, kemudian tekan new, atau kita tambahkan material pada donat kita, tekan Shift A untuk menambahkan node baru ya, dan cari yang namanya image texture. Kalian bisa mengetiknya. Kemudian hubungkan dari color ke base color. Nah setelah dihubungkan dia akan berwarna hitam. Kenapa? Karena kita belum menambahkan tekstur. Nah kemudian kita akan menambahkan tekstur pada donat yang paling bawah ini. Tekan texture paint. Nah, di tekstur paint ini kita bisa bebas melukis atau menggambar si donat ini. Caranya kita tekan new, tekstur donat, kita namanya tekstur donat. Kemudian new image. Kemudian kita kembali lagi ke shading. Nah, di shading ini kita masuk ke yang kiri atas ya. Kita akan menghubungkan dari tekstur paint gambar yang kita tambahkan tadi ke shading ini, ke objek kita nih. Nah, caranya kita tekstur donat yang kita telah tambahkan tadi. Nah, dia akan terhubung. Nah, ketika kita masuk ke tekstur paint, kemudian kita gambar di sini. Nah, dia akan masuk ke objek kita nih. Karena si lelehan donat yang di atas ini menghalangi, kita bisa menyembunyikannya terlebih dahulu, mematikan mata di sini. Tampilannya di sini, di sebelah line out. Ke tekstur paint lagi. Dan kita pilih warna donatnya. Kita akan pilih warna donatnya. Oke, ini mungkin udah cukup. Nah, kemudian kita cari warna yang paling gelap ya. Oke, kita ubah warnanya menjadi lebih gelap. Kita tekan F untuk memperbesar kuas, atau bisa juga tekan ini nih, radius kita geser ke kanan untuk memperbesar, kita geser ke kiri untuk memperkecil. Dan di sini ada kekuatannya. Jadi bisa diatur kekuatannya, itu dia semakin halus ya, kita tekan ke kanan. Nah, di sebelah ini kita bisa menambahkan tekstur yang kemudian dia akan terhubung dengan donat ini. Cara menggunakan warna kedua yaitu tekan Ctrl. Jadi dia akan membuat si kuasnya itu, membuat warna dari kuas itu menjadi gelap ya. Lihat di paling bawah dia warnanya semakin gelap. Missing material, texture, linked detected. Kenapa nggak bisa ya? Render result. No, tekstur donat. Kayaknya udah bisa sih. Oh, udah bisa nih. Mungkin tadi ngebug ya. Kita bisa melakukan texturing dengan dua cara ya. Nah, kita dari sini aja agar lebih mudah ya. Nah, jadi tekstur kita akan semakin halus. Oke, mungkin seperti ini. Oh, yang di sebelah ini kurang halus nih. Jangan lupa tekan Ctrl ya untuk menggunakan warna kedua. Di sini donat kita sudah memiliki dua warna, donat utamanya ya. Nah, jika kita ingin mempertahankan si warna ini, misal kita keluar ya, kita save projectnya, kemudian kita masuk lagi, dia akan menghilang. Kenapa? Karena kita belum save si tekstur UV ini. Kita save terlebih dahulu, kita save dulu ya. Ketika kita keluar project dan kita buka, nah si tekstur ini tidak akan hilang. Selanjutnya kita akan texturing coklat yang meleleh di atas. Nah, kita buka, jadi dia tampil. Nah, kemudian kita tekan objeknya dan kita tambahkan material baru. Di sini kita akan menambahkan warna pada lelehan coklat kita nih. Nah, di sini kelihatan udah terlihat seperti donat ya, udah kelihatan delicious. Nah, kemudian kita akan menambahkan dia semakin mengkilat. Objek lelehan donatnya itu kita ingin dia semakin mengkilat. Caranya kita turunkan roughness pada node di bawah. Ingat ya di shading ya, di workspace shading. Kita turunkan roughness-nya dan atur sesuai keinginan. Dia akan semakin glossy. Nah, mungkin ini cukup ya, udah terlihat seperti lelehan donat. Kalau kita bikin dia roughness-nya nilai 0, dia akan terlalu glossy. Nah, ini udah cukup segini paling mungkin. Kemudian kita akan menambahkan topping ya pada donat kita. Kita akan menambahkan dia topping dengan cara menggunakan geometry node. Kita masuk ke geometry node. Di sini ada tab tambahan, kita bisa gabungkan saja karena tidak terlalu kita butuhkan. Kita langsung saja masuk ke geometry node.
Nah, setelah itu kita akan menambahkan topping atau berupa meses ya di atas lelehan donat ini. Caranya kita masuk ke geometry node, kemudian tekan new, ada grup input dan grup output. Nah, kita masukkan sebuah node baru. Caranya tekan shift A, kemudian tambah yang namanya distribute point on faces. Nah, setelah kita distribute point on faces, dia akan memiliki penampilan seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi node baru namanya instant on points. Tambahkan, kita geser dulu ke bawah. Kemudian kita tambahkan lagi yang namanya join geometry. Nah, setelah ini kita hubungkan dari grup input ke join geometry. Nah, setelah ini kita akan membuat objek baru. Objek berupa meses ya. Kita akan tambahkan objek baru berupa meses. Kita bisa membuat si mesesnya itu dari kotak bisa. Cara membuat bentuk meses yaitu tekan objeknya, kemudian tambahkan modifier dan tambahkan subdivision surface. Nah, kita tambahkan levels view-nya menjadi 2 agar dia semakin lebih halus. Kemudian kita shade smooth dan kita tekan tab untuk masuk ke edit mode. Kemudian kita tekan face kanan dan kirinya. Kemudian tekan S dan X untuk memperbesar di bagian sumbu X. Karena objek ini belum menyerupai meses, maka kita perlu menambahkan loop cut ya. Tambahkan loop cut, scroll ke atas untuk menambahkannya menjadi 2. Nah, sekarang dia terlihat seperti meses ya. Kemudian subdivisionnya kita apply. Nah, kita akan menggunakan objek ini sebagai referensi geometry node ya, untuk membuat sebuah meses. Nah, kemudian kita masuk lagi ke geometry node, tekan lelehan coklat yang tadi. Kemudian kita masukkan Ctrl A, kita tambahkan node baru yang namanya object info. Nah, ini object info. Kita tambahkan di sini, kemudian kita hubungkan dari geometry ke instance. Nah, setelah itu kita klik eyedropper di sini dan arahkan ke objek tadi. Nah, kenapa belum muncul? Karena di sini terputus ya, dari poin ke poin harus tersambung. Nah, dia ukurannya ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Caranya kita Ctrl Z, kita akan buat si ukuran ini kita apply dulu. Caranya Ctrl A. Kita apply scale. Kan tadi kita summon dia berasal dari kubus. Nah, si kubusnya itu terlalu besar kan? Kemudian kita kecilkan. Nah, setelah kita kecilkan kita belum mengkonfirmasi ukuran tersebut. Jadi dia akan besar. Maka kita butuh apply dulu scale. Nah, setelah kita masuk lagi ke geometry node dan kita hubungkan dari poin ke poin, nah dia akan kecil. Nah, kan seperti ini. Di sini terlihat meses-meses kita ini memiliki arah yang sama ya. Maka kita perlu menambahkan rotasi secara random agar si mesesnya itu terlihat natural ya. Caranya kita tekan rotation di bagian yang ungu ini, kemudian drag, tahan, klik dan tahan, kemudian lepaskan. Nah, kita akan masuk ke penambahan node baru. Nah, kita pilih rotate rotation. Kita tempatkan di sini, kemudian arahkan dari rotation ke rotation. Nah, dia akan memiliki arah yang berbeda dengan sebelumnya. Ini belum selesai, kita tambahkan lagi satu node yang namanya random value. Nah, jadi kita akan menambahkan si rotasi dari si mesesnya itu secara random ya. Nah, di sini kita ubah jenis random value-nya itu ke vektor. Nah, kita hubungkan. Nah, di sini terlihat meses kita ini sedikit aneh ya bentuknya. Kita ubah yang max-nya ini ada 3 ya, ada 3 nilai nih di sini. Ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ini juga sama, sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Kita buat sumbu Y sama X-nya ini memiliki nilai 0. Nah, dia akan merotasi di sumbu Z aja. Jadi tidak ada yang berdiri atau seperti gimana gitu. Kemudian kita buat rotation-nya ini pindahkan ke lokal ya, agar dia menyesuaikan dengan permukaannya. Jadi ketika mesesnya ini berada di permukaan yang miring, dia akan mengikuti rotasi dari kemiringan tersebut. Di sini terlihat meses-meses kita ini berantakan sampai ke bawah-bawah ya, sampai ke lelehan-lelehan paling bawahnya ini. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, kita akan membuat sebuah area yang dimana kita bisa membatasi posisi dari mesesnya itu. Jadi dia tidak akan menyebar ke mana-mana. Caranya kita masuk ke edit mode, kita tekan dulu objeknya. Kemudian kita masuk ke bagian select face.
Nah, kemudian kita tekan C untuk menyeleksi face, untuk menyeleksi area mana yang akan kita beri dia message atau topping ya. Jadi agar dia tidak berantakan kemana-mana. Nah, setelah kita seleksi area mana yang akan kita jadikan sebagai pembatas, nah kita tekan ini nih, data. Kita masuk ke data vertex atau vertex group. Kita akan buat si face yang kita select tadi, ini akan menjadi sebuah grup atau data ya. Kita namai area topping. Jadi topping kita itu tidak akan melebar keluar melebihi area yang telah kita seleksi tadi. Kita assign dulu nih. Nah, setelah itu cara mengeceknya dengan cara select dan deselect. Ini wajib di assign ya. Setelah ini kita akan mengubah jenis distribute point on faces-nya ini menjadi Poisson disk. Nah, menjadi Poisson disk, kemudian tarik density vektornya ke pin yang ada di bawah geometri input ya. Nah, setelah kita tambahkan, di sini akan terlihat density vector. Kemudian kita buat si density area-nya ini, kita tekan ini, tekan, nah dia akan menghilang karena dia mengganti mode ya. Nah, kita akan membuat dia di area topping. Nah, di sini message tidak akan melebihi area yang kita seleksi tadi. Oke, kemudian di sini terlihat si message-nya ini terlalu besar ya, maka kita bisa mengecilkannya. Nah, masuk ke node di sini. Nah, kita buat skalanya di sini 0,7. Nah, ini udah cukup lah. Nah, kemudian di sini terlihat ada message yang saling bertabrakan. Nah, maka kita perlu mengaturnya. Kemudian cari distribute point and faces. Distance-nya kita tambahkan menjadi 0,1. Oke, di sini kita akan tambahkan density maksimalnya. Jadi kita akan memperbanyak si message-nya. Kita adjust lagi, randomize. Nah, kita akan mengatur rotasinya lagi. Rotasi dari message-nya ini agar semakin random. Kita atur 1, 2, 3. Kita atur. Oke, di sini kita bisa memberikan rotasi secara random ya. Oke, di sini udah terlihat bagus. Nah, di sini sebenarnya udah jadi. Nah, kemudian kita masuk lagi ke shading. Nah, di sini terlihat donat kita ini sebenarnya sudah jadi. Cuma kita belum memberikan si message-nya itu warna ya. Kita akan memberikan message-nya itu warna. Caranya kita bukan menambahkan warna dari sini, tapi dari objek yang kita jadikan sebagai referensi. Kita tambahkan material. Kemudian kita atur sesuai keinginan warna dari message-nya itu. Ini kita atur kegelapannya. Terlihat donat kita ini sudah mirip seperti donat ya. Nah, jika kita ingin menambahkan variasi warna pada message kita perlu menambahkan objeknya. Nah, pertama kita tekan lelehan coklat tadi. Kemudian kita buka tab geometry node yang tadi. Jika kita ingin menambahkan sebuah variasi warna, maka kita perlu menambahkan variasi referensi juga. Maka kita perlu menduplikatnya. Jadi 2 misal. Nah, ketika kita pindahkan atau kita menduplikat dari objek ini, maka materialnya juga akan terduplikat dan material tersebut akan saling berhubungan. Jadi ketika kita ubah material objek yang pertama, maka material kedua juga akan ikut berubah. Nah, contoh, kita akan mengubah si material yang pertama nih. Kita jadikan dia hijau. Nah, si material kedua yang kita duplikat dia akan coklat juga. Nah, caranya kita harus menekan tombol 2 ini nih, atau menekan new material ini. Nah, dia akan memisahkan materialnya jadi tidak terhubung dengan materi objek utamanya. Nah, kita bisa mengatur warnanya coklat misal. Nah, di sini belum ada perubahan. Kenapa? Karena di sini objek yang kita jadikan sebagai referensi itu cuma bisa membaca satu objek saja. Kita akan hapus dulu dan kita akan tambahkan yang namanya collection info. Collection info kita tambahkan di sini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah collection dari 2 message ini. Caranya tekan M, kemudian new collection. Kita namai collection dia message. Nah, oke. Nah, dia akan masuk ke collection yang message. Dia akan masuk ke collection yang message. Kita tekan lelehan tadi, kemudian masukkan collection yang message tadi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena kita perlu menekan separate children dan reset children. Nah, dia akan kembali ke tempatnya masing-masing.
Nah, kenapa di sini warnanya belum masuk, yang warna coklat ini? Kita belum mencentang pick instance. Nah, message yang berwarna coklat dia akan join ikut tersebar di lelehan coklat kita nih. Nah, seperti itu. Coba lagi kita tambahkan, kita duplikat, kemudian kita ubah warnanya. Nah, sebelum kita ubah, kita perlu memisahkan materialnya. Kita tambahkan menjadi warna, menjadi warna ungu. Nah, dia akan langsung ikut terjoin karena yang kita duplikat itu di dalam collection message. Jadi kita duplikat dari sini, dia akan masuk langsung ke collection. Nah, jadi si geometry node membaca semua yang berada di dalam collection message ini. Nah, jika tampilan message-nya tidak terlalu mengkilap, maka kita perlu mengatur lagi settingan roughness-nya atau settingan glossy-nya nih. Kita turunkan. Nah, dia yang berwarna hijau dia akan semakin kinclong ya. Coba dekatkan. Yang berwarna hijau dia akan semakin mengkilat. Oke, cukup segini. Yang coklat juga kita perlu menurunkan roughness-nya agar semakin mengkilat. Yang ungu juga sama. Kita turunkan roughness-nya. Nah, sekarang donat kita sudah jadi. Dan selamat, kamu sudah bisa menambahkan tekstur pada model dan bagaimana cara menambahkan message dengan menggunakan geometry node. Mungkin sekarang kita akan masuk ke proses rendering. Kita masuk di layout aja ya. Nah, jika ingin merendering, kita bisa menyembunyikan ini, si objek yang kita jadikan referensi tadi, keluar dari frame. Nah, di sini sudah ada kameranya. Nah, ketika kita tekan ini, dia akan masuk ke mode kamera ya. Kita akan sembunyikan ini misal di sini di luar frame. Oke. Kemudian kita akan atur. Nah, di sini kita belum menguncinya. Jadi ketika kita atur posisi previewnya, si kamera tidak akan mengikuti. Kita masuk ke kamera, ke mode kamera, kemudian kita tekan kunci. Nah, si kamera akan mengikuti posisi dari atau angle dari previewnya. Nah, jika kita ingin melihat lighting dari pencahayaan yang kita tambahkan sendiri, nah, dia akan seperti ini. Nah, sebelum itu kita akan menambahkan terlebih dahulu plane ya, plane untuk membuat backgroundnya. Plane. Oh, sorry, kita masih berada di collection message. Nah, kita perlu keluarnya, Ctrl Z. Kita perlu menekan collection info yang ini. Nah, dia akan ketika kita summon objek baru, dia akan masuk ke collection. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan atas dan kita ubah posisinya. Kita perbesar si plane-nya ini untuk membuat sebuah background. Oke, karena background-nya sudah terisi, kita akan naikkan sedikit. Nah, kemudian kita bisa mengatur angle-nya, tekan ini kunci. Nah, kita bisa mengatur angle-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan cahaya lagi. Kita duplikat, Shift D untuk menduplikat cahaya. Nah, setelah kita duplikat cahaya yang tadi dan kita atur posisinya, kita bisa cari angle yang pas lagi. Kita akan langsung merendernya dengan cycles. Nah, sebelum rendering kita perlu mengatur ini settingan render. Untuk settingan saya ini, saya biasa menggunakan noise threshold dengan nilai 0,7. Kemudian samplesnya kita ubah menjadi 32. Minimumnya ke 16. Kemudian kita bisa mengatur resolusinya. Ini resolusinya kita bisa atur mau 1080, 2K, 4K. Nah, tetapi akan berpengaruh dengan lamanya proses rendering. Nah, semakin tinggi resolusi maka akan semakin lama juga proses renderingnya. Untuk mempercepat saya menggunakan resolusi 1080 atau Full HD aja. Oke, kita langsung saja render, masuk ke menu render, kemudian render image. Nah, dia akan langsung merender donat kita. Nah, proses rendering selesai. Nah, di sini kita mendapatkan info bahwa frame yang kita render ini adalah satu frame, ya. Kemudian waktunya itu adalah 54 detik. Dan ini mungkin memori dan peak-nya ini kurang tahu juga nih. Mungkin bagi yang tahu silahkan bisa membantu menjawabnya di kolom komentar. Dan kita akan save.
Kita akan save hasil renderan donat kita dan kita akan mengurangi kompresinya. Oke, save as image. Oke, mungkin di video ini kita sudah menyelesaikan bagaimana cara memberikan tekstur dan memberikan topping dengan menggunakan geometry nodes. Dan memang geometry nodes ini adalah fitur yang sangat penting di Blender ini. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.